Bab 2641, Meninggalkan. Bidang Tengah, Akademi Dewa Surgawi, Jiangsan. Banyak pengikut Jiangsan kembali untuk meminta sejumlah besar obat-obatan ajaib dari langit dan bumi. Ketika keluarga dan sekte tempat murid-murid Jiangsan berasal mengetahui bahwa mereka dapat menggunakan ramuan surga dan bumi sebagai ganti kenaikan, mereka sangat senang. Mereka segera memobilisasi sumber daya keluarga dan sekte mereka untuk mengumpulkan ramuan surga dan bumi yang cukup untuk ditukar dengan kenaikan, serta ramuan surga dan bumi yang dapat digunakan Julian untuk membimbing kenaikannya. Jiangsan, di belakang gunung. Guru Puncak. Sahin menyerahkan senjata ajaib angkasa dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, semua obat spiritual surga dan bumi ada di senjata ajaib angkasa ini. Obat spiritual surga dan bumi ini cukup bagimu untuk memberiku semua prasasti kenaikan, dan membimbingku untuk berlatih dan naik. Julian mengambilnya, mengamatinya dengan pikirannya, dan segera tahu apa ramuan surgawi dan duniawi ini. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, itu saja, selanjutnya. Aoi secara sadar berdiri dalam suatu kelompok. Ningwu dari Aula Dao Surgawi juga datang dan menyerahkan senjata sihir spasialnya. Julian langsung memindainya dengan indera ilahinya dan berkata, baiklah, sudah cukup. Berikutnya. Dengan cara ini, murid-murid Jiangsan mempersembahkan ramuan langit dan bumi yang mereka peroleh kepada keluarga dan sekte mereka satu persatu. Setelah Julian mengumpulkan ramuan surgawi dan duniawi ini, ia berkata dengan puas, 3 hari lagi, di Jiangsan Dojo, aku akan secara pribadi mengajarimu cara naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Namun, aku baru berkultivasi hingga tingkat keempat sekarang, jadi aku hanya bisa membimbingmu hingga tingkat keempat. Mendengar hal itu, banyak makhluk yang gembira. Setelah Julian mengumpulkan sejumlah besar ramuan surgawi dan duniawi, dia pergi mencari Pangu dan yang lainnya yang sedang menyendiri. Saudara Julian. Ketika Julian muncul, mereka berempat berhenti berlatih. Julian mengeluarkan ramuan yang telah diperolehnya dan membagikannya kepada mereka, sambil berkata, ramuan ini sudah cukup bagi kalian untuk berkultivasi ke alam surgawi mulia yang lebih rendah. Kalian tidak perlu berkultivasi untuk saat ini. Pergilah ke kuil Tao dalam 3 hari dan aku akan menjelaskan tentang kenaikan itu kepadamu. Beberapa orang tampak gembira. Julian melanjutkan, setelah menjelaskan kenaikan, aku akan meninggalkan Akademi Dewa Surgawi. Kali ini, kau tidak akan menemaniku. Berlatihlah dengan tenang di Akademi Dewa Surgawi. Aku harap saat aku kembali, kau sudah memasuki alam mulia surgawi kecil. Mau kemana? Tanya Fu Zhen. Julian berkata, puncak awan tertinggi mengirimkan undangan yang mengatakan bahwa teratai awan tertinggi sedang mekar penuh, mengundang para ahli dari Akademi Dewa Surgawi untuk pergi ke puncak awan tertinggi untuk menyaksikan pemandangan indah teratai awan tertinggi yang sedang mekar penuh. Dekan meminta saya untuk pergi. Oh, begitu. Fu Zhen tidak bertanya lagi. Saudara Julian, maukah kamu menyimpan beberapa obat ajaib dari surga dan bumi ini? Tanya Zhang Taichu. Terlalu banyak ramuan mujarab dari surga dan bumi ini. Sejumlah besar ramuan dari surga dan bumi dapat memungkinkan mereka memasuki alam master surgawi yang lebih rendah dalam waktu yang sangat singkat. Julian tersenyum dan berkata, saya tidak menginginkannya untuk saat ini. Saya sekarang adalah seorang penatua Akademi Dewa Surgawi. Apakah saya masih membutuhkan ramuan surgawi dan duniawi? Hal yang paling mendesak adalah meningkatkan tingkat kultivasi Anda sesegera mungkin. Mengenai tingkat kultivasi saya, jangan khawatir. Saya dapat mengimbangi kecepatan Anda. Setelah Julian membagikan semua ramuan langit dan bumi kepada mereka, dia pergi untuk mempersiapkan khotbah berikutnya. Khotbah ini hanya untuk para pengikut Jiangsan, dan terlebih lagi, hanya untuk para pengikut Jiangsan yang telah membayar ramuan surga dan bumi. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Pagi-pagi sekali, banyak murid Jiangsan berkumpul di kuil Tao, dan mereka semua telah membayar ramuan langit dan bumi. Swos! Seberkas cahaya sisa turun dari langit. Cahaya yang tersisa berkumpul bersama untuk membentuk manusia humanoid. Ini Julian. Saat Julian muncul, semua pengikut Jiangsan menjadi bersemangat. Ascension, keterampilan unik dari Heavenly God Academy, adalah salah satu dari 10 keterampilan unik di berbagai bidang dan bahkan bidang pusat. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu mengolahnya secara ekstrim kecuali sang pendiri. Dalam sejarah Heavenly God Academy, kecuali Julian, hanya satu orang yang telah mengolahnya hingga tingkat keempat. Bahkan dekan saat ini baru memahami tingkat pertama. Sekarang mereka bisa berlatih dan naik pangkat, bahkan bisa berhasil, bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti pun muncul. Prasasti-prasasti ini sangat dalam, rumit, dan tidak dapat diduga. Julian mulai menjelaskan satu persatu. Dia tidak peduli apakah murid-murid Jiangsan dapat memahaminya atau tidak. Dia hanya perlu menjelaskannya sekali, dan kemudian dia akan menyelesaikan misinya. Mengenai apakah mereka dapat memahaminya atau seberapa banyak yang dapat mereka pahami, semuanya tergantung pada keberuntungan mereka. Julian menjelaskan dengan sabar. Mulai dari prasasti kenaikan pertama. Dimulai dari alam pertama, menjelaskan ke alam keempat. Jiangsan, di kuil Tao. Banyak murid yang duduk bersila, sebagian berpikir, sebagian mengerutkan kening.
Setelah Julian selesai menjelaskan, dia tidak banyak bicara, juga tidak mengganggu pemahaman para pengikut Jiangsan. Dia memilih untuk pergi dengan tenang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di luar Akademi Dewa Surgawi. Dia berbalik dan melirik ke belakangnya. Swos! Seorang pria setengah baya yang cukup tampan muncul. Senior. Julian memanggil dengan hormat. Ini Guanlan. Guanlan terdiam sejenak dan berkata, saat kita keluar, tidak perlu memanggilku senior. Panggil saja aku kakak. Baiklah, kakak. Julian tersenyum cerah. Guanlan tersenyum dan berkata, saya menyaksikan Anda berkhotbah, dan saya harus mengatakan bahwa kemampuan pemahaman Anda benar-benar kuat. Kenaikan adalah hasil kerja keras seumur hidup. Semua prasasti kenaikan dibuat oleh saya. Makhluk biasa tidak dapat memahaminya, tetapi Anda memahaminya dengan sangat menyeluruh, dan itu tidak memakan waktu lama. Sungguh menakjubkan. Guanlan menyaksikan Julian berkhotbah secara rahasia. Dia juga sangat mengagumi Julian. Julian tersenyum dan berkata, lagi pula, aku telah menyusun dan menciptakan catatan dao asal, dan telah melihat terlalu banyak prasasti. Tidak peduli jenis prasasti apapun, itu tidak sulit bagiku. Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk memahami 4 tingkat pertama kenaikan. Saat keduanya berbincang-bincang, mereka telah meninggalkan alam semesta tempat Akademi Dewa Surgawi berada dan menuju puncak awan tertinggi di alam pusat. Saudaraku, teratai awan tertinggi ini adalah harta karun. Jika kamu dapat menyerap dan memurnikannya, itu akan sangat membantu untuk meningkatkan kekuatanmu. Keduanya berkomunikasi sambil bergerak maju. Anak kecil, apakah kau mencoba menarik perhatian teratai awan tertinggi? Guanlang sedikit terkejut, lalu berkata, jangan pernah berpikir tentang itu, aku tidak akan membantumu. Aku menemanimu kali ini karena aku sudah terlalu lama berada di Akademi Dewa Surgawi dan sudah lama tidak keluar ke dunia luar, jadi aku mengambil kesempatan ini untuk keluar dan melihat-lihat. Saudaraku, tingkat kultivasimu berada pada tahap awal Saint Tianzun, kan? Tanya Julian. Guanlan berkata dengan jujur, saat itu masih di tahap awal Saint Tianzun. Setelah mencapai alam ini, sungguh sangat sulit untuk berkembang lagi. Aku bahkan ingin menjelajah ke kedalaman dunia gelap untuk mengejar alam yang lebih tinggi, tetapi aku tidak bisa melepaskannya. Tidak bisa melepaskan sesuatu, Celestial Academy. Namun, Guanlan tidak banyak bicara. Keduanya bergerak maju dengan cepat. Sebelum aku menyadarinya, aku muncul di alam semesta tempat puncak awan tertinggi berada. Alam semesta ini adalah alam semesta yang sangat kuat di bidang pusat, dan termasuk di antara alam semesta paling terkenal di bidang pusat alam semesta. Begitu muncul di alam semesta tempat puncak awan tertinggi berada, wangi yang memikat memenuhi udara, mengandung energi langit dan bumi yang luar biasa kuat. Inilah energi yang dipancarkan oleh teratai awan tertinggi. Teratai awan tertinggi terlalu langka. Sekarang sudah hampir matang, wanginya akan memenuhi seluruh alam semesta. Kembali ke puncak awan tertinggi lagi, Julian berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Ia berdiri di kehampaan alam semesta, mengepalkan tinjunya, dan dengan ekspresi tegas di wajahnya, ia bergumam pada dirinya sendiri, aku sendiri yang akan mengambil kembali apa yang telah hilang di masa lalu. Bab 2642, Master Lembah 9 Wilayah Rahel. Kembali ke tempat yang sudah dikenalnya, Julian memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Wah, apa yang sedang kamu pikirkan? Ayo berangkat. Suara Guanlan terdengar di telingaku. Julian bereaksi tepat waktu dan berkata, sudah lama aku tidak ke alam semesta tempat puncak awan tertinggi berada. Rasanya agak seperti mimpi untuk datang ke tempat yang sudah kukenal lagi. Dulu aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk kembali ke sini, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan kembali pada akhirnya. Guanlan tahu kehidupan masa lalu Julian. Guanlan tidak banyak berkomentar tentang kehidupan masa lalunya. Setelah Julian menghela nafas, dia melangkah ke dalam kehampaan dan bergerak maju. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak awan tertinggi. Di puncak awan ada gunung. Namun, gunung ini sedikit ajaib. Gunung ini merupakan gunung suci yang mengambang di langit. Dari kejauhan, gunung ini tampak seperti bola awan. Sebuah tangga jatuh dari puncak awan dan menyentuh tanah. Tangga ini lebarnya 1 kilometer, dan pada kedua sisinya berdiri beberapa pengikut di puncak tingkat awan, menyambut orang-orang kuat yang datang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Mereka yang dapat datang ke puncak awan tertinggi semuanya telah menerima undangan. Mereka yang bisa membuat puncak awan tertinggi mengirim undangan semuanya adalah sekte super dan kekuatan super. Meskipun orang-orang kuat dari sekte-sekte ini mungkin tidak datang ke puncak awan tertinggi secara langsung, mereka tetap harus memberi muka kepada puncak awan tertinggi dan akan mengirimkan orang-orang kuat mereka ke puncak awan tertinggi. Teratai awan tertinggi akan segera mekar, dan banyak makhluk kuat dari ribuan dimensi telah bermunculan. Sesampainya di puncak awan tertinggi, Julian tidak berani gegabah dan dia secara sadar pergi mengantri. Dia adalah penatua baru di Akademi Dewa Surgawi. Begitu Julian muncul, dia dikenali. Meskipun aku tidak mengikuti penilaian murid Akademi Dewa Surgawi, aku juga mendengar bahwa 49 menyadari kenaikan yang tersembunyi di dunia arena selama penilaian. Dia juga mengalahkan Asher,
yang memegang pedang awan tertinggi, dengan kultivasinya di tahap awal 3 alam dominasi, menunjukkan potensi yang luar biasa. Akademi Dewa Surgawi membuat pengecualian dan mempromosikannya menjadi penatua. Dia menguasai 3 alam dan mengalahkan Master Surgawi kecil yang kuat yang memegang pedang awan tertinggi. Prestasi ini cukup untuk dicatat dalam buku-buku sejarah. Banyak orang-orang kuat yang berdiskusi. Julian tidak memperhatikan diskusi ini. 49. Sebuah suara datang dari belakang. Julian berbalik dan melihat. Sekelompok makhluk humanoid datang, dipimpin oleh seorang pria berjubah putih. Ada simbol-simbol khusus terukir di jubahnya. Julian sekilas tahu bahwa dia adalah makhluk dari aliansi kultivasi. Aliansi kultivasi adalah salah satu dari 10 kekuatan utama di wilayah pusat dan sangat kuat. Pria berjubah putih itu datang dan menatap Julian dengan senyum nakal di wajahnya. Dia berkata, "Ku dengar kau bertaruh dengan Asher dari puncak awan tertinggi selama penilaian murid Akademi Dewa Surgawi dan memenangkan pedang awan tertinggi." "Ya." Julian tampak tenang dan bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan?" "Aku juga ingin bertaruh denganmu." Julian melirik pria berjubah putih itu. Meskipun dia baru saja menguasai alam ketiga, persepsinya sangat menakutkan. Dia bisa merasakan bahwa pria dari aliansi kultivasi di depannya adalah makhluk surgawi yang agung. "Bertaruh?" Sudut mulutnya terangkat, membentuk senyum tipis, dan bertanya, "Apa yang kamu pertaruhkan?" "Aku bertaruh pada pedang awan tertinggi di tanganmu." Pria berjubah putih itu tersenyum tipis. Adegan ini menarik perhatian banyak orang berkuasa. Mengapa aliansi kultivasi mendapat masalah dengan 49? Putra Juntian, pemimpin aliansi kultivasi. Dikabarkan bahwa Juntian memiliki 9 putra, masing-masing memiliki potensi lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Itu adalah putra pertama Juntian. Kultivasinya biasa saja dan dia hanya dihormati oleh Datian. Apa yang dilakukan Akademi Dewa Surgawi? Mengapa mereka mengirim 49? Mereka tahu Julian memenangkan taruhan dengan pedang awan tertinggi, tetapi mereka masih berani mengirim 49. Pedang awan tertinggi benar-benar tidak berani melakukan apapun terhadap Julian. Lagi pula, dia datang atas nama Akademi Dewa Surgawi, tetapi kekuatan lain mungkin tidak yakin. Bahkan jika mereka tidak dapat benar-benar menghancurkan Julian, mereka masih dapat dengan mudah menghancurkannya. Banyak orang-orang kuat yang berdiskusi. Pria berjubah putih adalah putra tertua dari pemimpin aliansi kultivasi, bernama Yusef. Ketika dia melihat Julian, dia langsung mendapat gambaran tentang pedang awan tertinggi. Dia berencana untuk mengambil pedang awan tertinggi dan mengembalikannya ke puncak awan tertinggi. Dengan cara ini, puncak awan tertinggi akan berutang budi yang besar kepada aliansi kultivasi. Apa artinya bagi makhluk surgawi yang agung untuk menindas manusia yang mendominasi 3 alam? Terdengar suara mendengus dingin. Kemudian, cahaya putih turun dari langit. Cahaya putih berkumpul membentuk seorang wanita bergaun putih. Wanita itu tingginya sekitar 1,8 meter, dengan tubuh anggun dan rambut perak panjang. Dia tampak sangat aneh, tetapi sangat cantik. Penguasa lembah 9 Nether. Melihat hal itu, banyak makhluk di sekitar langsung berbicara dengan penuh hormat. Orang yang datang tidak lain adalah Rahel, penguasa lembah Jiuyu, salah satu dari 10 kekuatan utama di wilayah pusat. Rahel, makhluk yang berada di puncak Wutian Tianzun, sangat kuat. Dilihat dari ribuan alam, bahkan alam pusat, dia adalah salah satu yang terbaik. Mengenai di mana kekuatannya berada, tidak ada makhluk hidup yang tahu. Hal ini terjadi karena tidak satu pun dari kekuatan puncak ini pernah benar-benar bertempur dalam pertarungan hidup dan mati satu sama lain. Julian pun menoleh ke arah Rahel yang telah muncul, lalu segera berjalan mendekat, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Namaku 49 dari Akademi Dewa Surgawi, senang bertemu denganmu, saudari." Panggilan, adik, membuat Rahel tertawa. "Bocah kau, dalam hal senioritas, aku tidak tahu berapa kali lebih tinggi kedudukanku darimu, tetapi aku senang mendengarmu memanggilku kakak." Melihat kemunculan penguasa lembah Jiuyu, Yusef sedikit tercengang. Dia tidak mengerti mengapa orang sebesar itu yang terkenal di alam pusat mau berbicara atas nama manusia di alam dominasi. Rahel membantu Julian karena Lexi. Karena, setelah Lexi bergabung dengan Jiangsan, dia juga kembali ke lembah Jiuyu dan meminta beberapa ramuan dari langit dan bumi, mengatakan bahwa dia akan menukarnya dengan kenaikan, jadi dia mempelajari beberapa hal tentang Julian. Guru Rahel merasa sangat terhormat berada di sini. "Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung." Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Kemudian, Oliver, penguasa puncak awan tertinggi, muncul. Ia tersenyum cerah dan berkata, "Tuan Rahel, sudah lama kita tidak bertemu. Aku tidak menyangka Anda akan muncul secara langsung di puncak awan tertinggi." Rahel melirik Oliver, tersenyum tipis, dan berkata, "Aku sudah lama menyendiri dan tidak keluar. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk jalan-jalan. Tolong jangan terlibat dalam dendam antar generasi muda. Tolong." Oliver memberi isyarat untuk mengundang. Rahel ingin mengatakan sesuatu, tetapi Julian berkata tepat waktu, "Kakak, pergilah dulu, jangan khawatirkan aku baik-baik saja." Rahel melirik Julian, lalu tanpa berkata apa-apa,
dia menjadi orang pertama yang naik ke puncak awan tertinggi. Setelah dia pergi, Yusef akhirnya menghela napas lega. Dia menatap Julian dan bertanya, "Wah, apakah kamu berani menerima taruhan ini?" Julian tersenyum tipis. "Kamu ingin aku mengeluarkan pedang awan tertinggi sebagai taruhan? Aku ingin tahu apa yang bisa kamu keluarkan sebagai taruhan." Meskipun Julian baru menguasai tahap awal dari 3 alam, ia memiliki pedang awan tertinggi. Sekarang ia sama sekali tidak takut dengan orang-orang kuat di tahap awal yang mulia surgawi agung. Ia dapat menghancurkan yang mulia surgawi agung jika ia mau. Bab 2643, Taruhan. Ketika Yusef melihat Julian setuju, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia menimbangnya dalam benaknya dan menyadari bahwa tak ada apapun di tangannya yang dapat dibandingkan dengan pedang awan tertinggi. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan sebuah token. Beberapa lelaki tua di belakangnya menjadi cemas saat melihatnya mengeluarkan token. "Guru, Anda sama sekali tidak dapat melakukan hal itu. Tuan, jangan gunakan apapun sebagai taruhan." Yusef berhenti sebentar dan berkata, "Tidak apa-apa." Dia menatap Julian dan berkata, 49, ini adalah token dari alam tingkat 8. Token ini berisi asal-muasal alam tingkat 8. Jika kamu menyempurnakannya, kamu bisa menjadi penguasa alam tingkat 8. Aku bertaruh alam tingkat 8 denganmu. Jika kamu kalah, berikan aku pedang awan tertinggi. Jika aku kalah, aku akan memberikan token ini kepadamu. Meskipun pedang awan tertinggi bersifat ajaib, ia tidak dapat dibandingkan dengan tingkat ke-8. Karena, pedang awan tertinggi hanyalah sebuah senjata. Tingkat ke-8 dapat memproduksi sumber daya secara terus-menerus. Beberapa pria kuat dari aliansi kultivasi yang menemani mereka semua memiliki ekspresi serius. Namun, Yusef tampak tenang dan berkata, "Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. 49 mungkin memiliki beberapa keterampilan, tetapi tingkat kultivasinya terlalu lemah. Bahkan dengan pedang awan tertinggi, dia tidak sebanding denganku." Yusef sangat percaya diri dengan kemampuannya. Sebuah pesawat tingkat 8. Julian juga terkejut. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari aliansi kultivasi, Anda membuat gerakan yang menghasilkan level ke-8. Saya menerima taruhannya. Anda memiliki keputusan akhir tentang bagaimana dan dengan cara apa Anda bertaruh. Dengan begitu banyak ahli yang berkumpul di puncak awan tertinggi, saya yakin Anda tidak akan curang bahkan jika Anda kalah." "Oke." Yusef tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Itulah yang ingin kukatakan padamu. Mari kita bertarung dengan cara yang paling sederhana dan langsung. Hidup dan mati akan diputuskan oleh Tuhan." "Sesuai keinginanmu." Julian tidak menolak. "Pindahlah ke arena puncak awan tertinggi," ucap Yusef. Setelah itu, mereka naik ke puncak Supreme Cloud dan menuju arena di puncak Supreme Cloud. Taruhannya terlalu tinggi dan menarik perhatian banyak orang berkuasa. 2 orang berdiri di atas ring, dan di luar ring ada banyak pria kuat. Bahkan Oliver, penguasa puncak awan tertinggi, dan penguasa lembah Jiuyu datang untuk menyaksikan pertempuran secara langsung. Di luar arena, Rahel tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam, anak ini benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Dia baru saja menguasai 3 alam. Bahkan jika dia telah berkultivasi dan naik ke atas, dia tidak dapat bersaing dengan yang mulia surgawi agung. Menurut Rahel, Julian sedang mencari kematian. Dia hanya seorang penguasa 3 alam, tetapi dia berani bertarung dengan Dewa Langit Agung. Bahkan jika dia telah menguasai kenaikan dan memiliki pedang awan tertinggi, dia tidak dapat menandingi Dewa Langit Agung. Oliver di sampingnya tersenyum tipis dan berkata, "Penatua baru Akademi Dewa Surgawi cukup sombong. Aku ingin melihat apa yang bisa dia gunakan untuk melawan yang mulia surgawi agung." Di luar ring, banyak pria kuat berkumpul. Salah satu dari laki-laki perkasa ini adalah makhluk surgawi yang agung. Dalam pertempuran ini, mereka tidak optimis terhadap Julian. Di atas ring, Yusef tampak santai. 49, aku juga menyaksikan pertarungan antara kau dan Asher dari puncak awan tertinggi. Aku akui bahwa setelah kau melakukan teknik kenaikan, kau memiliki kekuatan untuk melawan yang mulia surgawi kecil, tetapi aku adalah yang mulia surgawi agung. Bahkan jika kau telah memperoleh pedang awan tertinggi sekarang, kau tetap bukan tandinganku. Kau seharusnya memberikan pedang awan tertinggi kepadaku, sehingga aku tidak perlu menghajarmu sampai mati di atas ring. Julian tampak tenang dan acuh tak acuh. "Kenapa? Apakah kamu pikir kamu akan menang? Bukankah mudah untuk menang melawanmu? Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi di atas ring, pedang tidak memiliki mata. Aku khawatir aku tidak akan dapat mengendalikan kekuatanku dan secara tidak sengaja membunuhmu. Kamu harus menyerahkan pedang awan tertinggi kepadaku, sehingga kamu dapat menyelamatkan hidupmu." Yusef tampak sangat santai. Menurut pendapatnya, pedang awan tertinggi sudah menjadi miliknya. Julian juga tampak santai. Dia memegang pedang awan tertinggi, dan dapat membunuh orang kuat di tahap awal yang mulia surgawi agung dalam satu gerakan. Sebelumnya, ketika dia berada di Jiangsan, murid utama Gunung Lima Tetua dari Akademi Dewa Surgawi dipotong tubuhnya dengan satu tebasan pedangnya. Selain itu, murid utama Gunung Wulau mengikuti jalan tubuh fisik, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Hanya Yusef, dia bisa menghancurkannya jika dia mau.
Julian tidak ragu sama sekali dan langsung melakukan teknik kenaikan. Tubuh fisik naik dan kekuatan fisik mengalami perubahan kualitatif. Jiwa naik dan kekuatan jiwa mengalami perubahan kualitatif. Garis keturunan meningkat dan kekuatan garis keturunan berubah secara kualitatif. Kekuatan seseorang telah melonjak dan kekuatannya sendiri telah mengalami perubahan kualitatif. Hanya dalam sekejap, kekuatannya meningkat dari tahap awal 3 alam dominasi ke tahap awal alam master surgawi yang lebih rendah. Pada saat ini, Julian berada dalam keadaan misterius. Dia tampak seperti melompat dari surga dan dunia, dan tampak berada di dimensi yang lebih tinggi daripada Yusef, seperti manusia yang sedang mengamati semut. Suatu pikiran muncul di benak saya. Pedang awan tertinggi muncul di tangannya. Melihat Julian mengeluarkan pedang awan tertinggi, Oliver, penguasa puncak awan tertinggi, tampak muram, namun kesuraman itu lenyap dalam sekejap. Di atas ring, Julian memegang pedang awan tertinggi di tangannya, auranya seperti pelangi. Dia tidak ingin bertaruh dengan Yusef, dan tidak ingin melepaskan kekuatan pedang awan tertinggi di istana awan tertinggi karena akan menimbulkan kecurigaan. Namun, tingkat ke-8 sangatlah menggoda. Selama dia mendapat alam tingkat ke-8, dia bisa menjadi penguasa alam tersebut, menyembunyikannya, membawanya pergi secara diam-diam, membawanya ke alam tak berujung, dan bergabung dengan alam tak berujung. Sekarang alam tanpa akhir memiliki potensi besar dan dapat tumbuh menjadi alam tingkat ke-8. Akan tetapi, penggabungan dua alam tingkat ke-8 tidak dapat menjadi alam tingkat ke-9. Namun, jika beberapa lagi digabung, Endless dapat menjadi alam tingkat ke-9. Tak terbatas adalah taman belakangnya dan dukungan di belakangnya, dan ia harus mengolahnya. Itulah sebabnya dia mengambil risiko untuk melawan Yusef. Sekalipun ada kemungkinan identitasnya terbongkar, dia tidak takut, karena kini ada Guanlan, pria kuat di tahap awal Saint Heavenly Venerate, di sisinya. Aku akan membunuhmu dengan satu pedang. Julian memegang pedang awan tertinggi di tangannya, ekspresinya tenang dan percaya diri. Hahaha. Yusef tidak dapat menahan tawanya. Benar-benar lelucon, kau hanyalah seorang penguasa alam ketiga. Kau ingin membunuhku dengan mengandalkan keterampilan unikmu dalam naik ke surga dan pedang awan tertinggi. Kau hanya bermimpi. Hari ini, aku akan memperlihatkan kepadamu kekuatan dari Yang Mulia Surgawi yang agung. Tawa Yusef bergema. Namun sebelum dia bisa bergerak, Julian telah melakukannya. Karena Julian tahu bahwa yang diandalkannya adalah pedang awan tertinggi. Kekuatan, aura, kecepatan, reaksi, dan kemampuan lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Yusef. Dia tidak dapat bertarung lama-lama dan hanya bisa mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dia melompat dan muncul di langit. Pedang awan tertinggi di tangannya berubah menjadi kekuatan asli dari ribuan dimensi. Kekuatan asli ini langsung berkumpul bersama untuk membentuk energi pedang yang mempesona. Begitu energi pedang ini muncul, banyak pria kuat mengubah ekspresi mereka. Sungguh teknik pedang yang kuat. Yusef akan gagal. Begitu aura pedang itu muncul, orang-orang kuat di luar arena merasakan kekuatan aura pedang itu. Aura pedang ini pasti bisa membunuh orang kuat di tahap awal dari Great Heavenly Venerate. Yusef juga tercengang. Pada saat dia tertegun, energi pedang telah jatuh. Dia bereaksi tepat waktu dan mencoba menghindar, tetapi tekanan yang dibawa oleh energi pedang terlalu besar, dan reaksinya agak lambat. Sebelum energi pedang mendarat di tubuhnya, retakan muncul di dagingnya dan jiwanya terluka. Yusef, putra tertua pemimpin aliansi kultivasi, menunjukkan tanda-tanda kematian. Bab 2644, Sarah tiba. Yusef, sudah berakhir. Ada banyak orang kuat di luar ring. Begitu Julian mengayunkan pedangnya, mereka tahu bahwa Yusef sudah tamat. Pada saat kritis ini, seorang lelaki tua tiba-tiba menghilang di luar arena, dan muncul di arena pada saat berikutnya. Orang tua itu muncul di depan Yusef. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya, dengan paksa menghalangi pedang Julian. Meskipun Yusef tidak terkena serangan langsung, tekanan energi pedang menyebabkannya mengalami trauma serius. Seluruh tubuhnya dipenuhi retakan dan darah. Dia terus menahan napas, dan keringat muncul di dahinya. Lebih tua, Yusef berteriak karena ketakutan yang tak kunjung hilang. Anak muda, bukankah niat membunuhmu terlalu kuat? Orang tua dengan wajah muram itu adalah Julian. Julian berdiri di kehampaan, memegang pedang awan tertinggi, dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah pertempuran, bukan lelucon. Bertarunglah sampai titik yang menentukan. Tetua aliansi kultivasi itu berkata dengan suara dingin. Orang tua itu adalah seorang tetua dari aliansi kultivasi. Kultivasinya berada di puncak almarhum Dewa Surgawi Agung, dan dia hanya selangkah lagi menjadi Dewa Surgawi bela diri. Julian tidak membuang waktu berbicara dengannya. Orang tua, kamu menyelamatkan Yusef, jadi dia berhasil menyelamatkan hidupnya, tetapi dia kalah dalam pertempuran. Menurut perjanjian kita sebelumnya, dia harus menyerahkan pesawat tingkat 8 jika dia kalah. Julian mengulurkan tangannya. Kali ini giliran para tetua aliansi kultivasi yang ragu-ragu. Dia berbalik dan melirik Yusef di belakangnya.
Yusef masih shock pada saat ini. Kenapa? Kamu mau curang? Wajah Julian juga berubah muram. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Haha, aliansi kultivasi yang bermartabat sebenarnya curang. Ada begitu banyak pahlawan dan orang kuat di dunia yang menonton. Aku tidak menginginkan pesawat tingkat 8 ini lagi. Semua orang, tolong sebarkan apa yang terjadi hari ini dan biarkan ribuan pesawat melihat omong kosong macam apa aliansi kultivasi ini. Para tetua aliansi kultivasi tampak sangat muram. Pesawat tingkat 8 sangat berharga. Bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja? Namun, jika tidak diserahkan, reputasi yang dikumpulkan oleh aliansi kultivasi dalam jangka waktu lama akan runtuh dalam sekejap. Di masa depan, tidak ada makhluk hidup yang akan bergabung dalam aliansi kultivasi. Penatua, aku. Pada saat ini, Yusef tidak lagi memperhatikan. Dia tidak pernah menyangka akan kalah. Ia tak pernah menyangka kalau dirinya akan dikalahkan oleh manusia yang baru saja menguasai 3 alam. Kalau sesepuh itu tidak muncul tepat waktu dan menahan serangan Julian, ia pasti akan mati di gelanggang puncak awan tertinggi. Karena kamu sudah kalah, keluarkan saja dan kamu bisa mengambilnya kembali nanti. Wajah tetua itu cukup muram. Dia sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya, tetapi ini adalah puncak awan tertinggi dan dia tidak bisa bertindak gegabah. Yusef kemudian mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada tetua. Tetua aliansi kultivasi dengan santai melemparkannya ke Julian. Terima kasih banyak. Julian menerimanya sambil tersenyum, lalu menyimpan pedang awan tertinggi dan melayang pergi. Anak ini benar-benar kuat. Di luar ring, Rahel dari lembah Jiuyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, dia mendominasi 3 alam dan dapat mengalahkan orang kuat di tahap awal pemuja surgawi agung dalam satu gerakan. Ini harus dicatat dalam buku-buku sejarah. Anak ini benar-benar aneh. Oliver di sampingnya juga berkata, dia benar-benar dapat melepaskan kekuatan penuh pedang awan tertinggi. Bahkan aku tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang awan tertinggi, tetapi dia bisa. Sekarang kultivasinya masih sangat lemah. Jika dia menjadi lebih kuat, maka pedang awan tertinggi akan lebih kuat di tangannya. Pedang awan tertinggi merupakan harta yang tak tertandingi. Kekuatannya akan meningkat seiring dengan meningkatnya level kultivasi penggunanya. Sekarang kekuatan yang dipancarkan oleh Julian saat memegang pedang awan tertinggi setara dengan kekuatan Dewa Langit Agung. Jika Julian memasuki alam Dewa Langit Rendah dan menggunakan pedang awan tertinggi lagi, kekuatannya mungkin setara dengan kekuatan Dewa Langit Agung tahap akhir. Seharusnya tidak begitu. Oliver mengerutkan kening. Dia tidak dapat mengerti mengapa Julian dapat mengeluarkan kekuatan sejati pedang awan tertinggi. Tidak ada yang salah dengan itu. Rahel berkata, mungkin kamu dan pedang awan tertinggi tidak cocok, tetapi 49 dapat sepenuhnya cocok dengan pedang awan tertinggi, yang merupakan satu-satunya cara untuk mengerahkan kekuatan pedang awan tertinggi sepenuhnya. Oliver tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi pada saat ini, dia memikirkan seseorang dalam benaknya. Itu adalah Julian, pendiri Supreme Cloud. Dan pedang awan tertinggi ini disempurnakan oleh Julian. 49 juga bermarga Visser. Mungkinkah dia keturunan Julian? Oliver memikirkan kemungkinan ini. Namun, dia tidak begitu yakin. Dia berencana untuk menyelidiki Julian setelah masalah Supreme Cloud Lotus selesai. Tanpa mereka sadari, Akademi Dewa Surgawi telah menyelidiki Julian, tetapi belum menemukan alam tak berujung tempat Julian berada. Setelah Julian memperoleh tingkat ke-8, dia berjalan menuruni panggung dengan puas, muncul di hadapan Guanlan, dan bertanya sambil tersenyum, saudaraku, bagaimana dengan pedangku? Guanlan berkata dengan kagum, bagus sekali, sangat menakjubkan. Kamu telah sepenuhnya merangsang kekuatan asli pedang awan tertinggi dan mengintegrasikannya ke dalam pedang Dao tertinggi. Sayang sekali tingkat kultivasimu saat ini terlalu rendah. Jika tingkat kultivasimu sedikit lebih tinggi, pedang ini pasti akan memukau ribuan alam. Guanlan telah melihat banyak kendo. Namun, memang tidak banyak teknik pedang yang mampu membuatnya terkejut, dan teknik pedang yang diperagakan Julian benar-benar membuatnya takjub. Dia adalah pendiri puncak awan tertinggi. Di luar alam semesta tertinggi. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di kekosongan ini. Pria parubaya itu bertanya, Putri, apakah dia Julian? Pria dan wanita itu tidak lain adalah Sarah yang telah bergegas menuju ke pesawat pusat, dan pria itu adalah pria kuat dari klan gelap kuno, klan Hades, dan merupakan pengawal Sarah. Nama pengawal ini adalah Fadi, dan dia adalah bawahan terpercaya Sagala, pemimpin dunia bawah. Tingkat kultivasinya berada pada tahap awal Saint Tianxun. Sarah memandang Julian dari seberang alam semesta. Meskipun penampilan Julian berubah, auranya tidak berubah. Dia datang ke alam semesta tertinggi mengikuti aura Julian. Ya, dia adalah Julian. Air mata mengalir di mata Sarah. Julian ada di alam semesta depan, tetapi dia tidak bisa pergi menemuinya. Tidak buruk, Fadi memuji, seperti yang diharapkan darinya, dia adalah pendiri puncak awan tertinggi. Di kehidupan sebelumnya, dia berada di puncak alam akhir Wu Tianxun. Namun, menurutku dengan kekuatannya yang luar biasa, bahkan orang kuat di tahap awal Seng Tianxun mungkin bukan lawannya. Dia bisa jatuh dan dipaksa bereinkarnasi, jadi musuhnya pasti sangat kuat.
Fadi masih mengagumi kekuatan Julian. Dengan potensinya, jika dia tidak jatuh, dia mungkin sudah memasuki Saint Tianzun. Kemudian, dengan Supreme Cloud Peak yang dia ciptakan, dia mungkin benar-benar dapat menghadapi Vader Clan. Namun, itu hanya kesepakatan. Bahkan jika dia tidak jatuh dan tumbuh menjadi Saint Tianzun, dia tidak akan sebanding dengan Vader Clan. Sarah sudah tahu tentang kekuatan klan bulu. Sekarang dia tidak meminta apa-apa lagi, yang penting dia bisa diam-diam mengawasi Julian dalam kegelapan, itu sudah cukup. Dia berencana untuk mengawasi Julian sebentar, lalu kembali ke sukunya dan menikahi seorang anggota suku Yu. Hari di mana dia menikah dengan klan bulu akan menjadi hari kematiannya. Julian tidak tahu semua ini. Julian tidak tahu bahwa Sarah adalah anggota klan gelap kuno, klan Ming, tidak tahu bahwa dia memiliki tubuh gelap, dan tidak tahu bahwa dia akan menikah dengan klan Yu. Kini, Julian duduk di puncak awan tertinggi, menunggu bunga teratai awan tertinggi mekar. Sekarang, dia punya dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mencari cara untuk mendekati area terlarang di puncak awan tertinggi, memasuki area terlarang secara diam-diam, dan mengambil semua harta yang telah diperolehnya di kehidupan sebelumnya. Yang kedua adalah membujuk Guanlan agar mengambil tindakan terhadap Supreme Cloud Lotus dan merebutnya. Bab 2645, Doa Sarah. Puncak awan tertinggi, tempat Julian tinggal. Saudaraku, teratai awan tertinggi ini adalah harta karun langka yang memiliki banyak misteri. Sejauh yang aku tahu, tidak banyak obat surgawi di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya atau bahkan di alam pusat yang dapat dibandingkan dengan teratai awan tertinggi dalam hal kualitas. Saudaraku, kultivasimu berada pada tahap awal Saint Tianzun. Apakah kamu tidak ingin menerobos dan memasuki tahap tengah Saint Tianzun? Julian memandang Guanlan yang duduk di sampingnya dengan ekspresi santai di wajahnya dan mulai membujuknya. Dia berbicara tentang berbagai manfaat dari Supreme Cloud Lotus. Tujuannya hanya satu, yaitu membuat Guanlan merebut Supreme Cloud Lotus. Selama dia mendapatkan teratai awan tertinggi, dia bisa membiarkan Guanlan berbagi teratai awan tertinggi dengannya. Jika dia bisa mendapatkan teratai awan tertinggi, dia akan menghemat waktu latihan keras yang lama. Kualitas teratai awan tertinggi sangat tinggi, tidak dapat dibandingkan dengan ramuan langit dan bumi biasa. Dasar bocah. Guanlan di sampingnya berkata sambil tersenyum, jangan dorong aku untuk menyerang teratai awan tertinggi. Teratai awan tertinggi adalah harta karun paling berharga dari puncak awan tertinggi. Puncak awan tertinggi saat ini sangat kuat, tetapi tidak mudah untuk diganggu. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Meskipun Guanlan adalah orang kuat di tahap awal Saint Tianzun, puncak awan tertinggi adalah kekuatan yang kuat. Jika dia merebut teratai awan tertinggi, hidupnya di masa depan akan sulit. Julian banyak bicara, tetapi Guanlan tetap bergeming. Julian juga tidak berdaya. Karena kamu tidak mau, lupakan saja. Julian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bersandar di kursinya, menatap langit cerah, dan mulai memikirkan hal lain. Yaitu dengan menuju ke area terlarang, membuka penghalang area terlarang, dan mengambil semua harta karun yang ada di dalamnya. Aku akan jalan-jalan. Julian berdiri, menyapa dan pergi. Dalam kekosongan di luar alam semesta tertinggi. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di sini. Mereka adalah Sarah dan Fadi. Meskipun mereka berada di luar alam semesta, percakapan antara Julian dan Guanlan masih terdengar oleh Sarah dan yang lainnya. Julian telah mendirikan formasi di sekeliling kediamannya untuk menghalangi deteksi orang-orang kuat. Namun, Fadi bukanlah makhluk biasa. Ia adalah makhluk yang sangat kuat. Formasi isolasi Julian tidak berpengaruh padanya. Ia dapat mendengar apa yang dikatakan Julian, dan begitu pula Sarah. Siapa orang itu? Sarah tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Julian membujuknya untuk menyerang teratai awan tertinggi. Kultivasi orang ini pasti mengerikan. Fadi belum pernah melihat Guanlan, dan Guanlan yang sekarang bukanlah wujud aslinya. Bahkan jika dia pernah melihatnya, dia tidak akan mengenalinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu siapa orang ini, tetapi auranya menakutkan. Dia adalah pria super kuat yang telah memasuki alam Saint Tianzun. Dari apa yang aku tahu, tidak banyak orang yang telah memasuki alam Saint Tianzun di 10.000 alam dan bahkan di alam tengah. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang begitu aku tiba di alam tengah. Sarah menatap Fadi dengan ekspresi memohon di wajahnya, lalu berkata, bisakah kau membantuku merebut teratai awan tertinggi? Sarah dapat melihat bahwa Julian benar-benar menginginkan teratai awan tertinggi. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Julian sebelum pergi. Namun, tingkat kultivasinya terbatas dan dia tidak mampu merebut teratai awan tertinggi. Sekarang dia hanya bisa berdoa kepada Fadi. Ayahnya Sagala berkata bahwa selama permintaannya tidak terlalu berlebihan, Fadi akan menyetujuinya. Dia tidak tahu apakah meminta Fadi untuk merebut teratai awan tertinggi adalah permintaan yang berlebihan. Mendengar ini, Fadi sedikit mengernyit. Merebut teratai awan tertinggi. Dengan raut wajah serius, dia berkata, Putri, puncak awan tertinggi adalah salah satu dari 10 kekuatan utama di alam pusat. Meskipun tidak ada Saint Tianzun yang bertanggung jawab atas puncak awan tertinggi, ada beberapa orang kuat di puncak marsial Tianzun.
Agak sulit untuk merebut teratai awan tertinggi dan pergi dengan tenang. Paman Fadi, bisakah kau membantuku kali ini? Sarah tampak memohon di wajah cantiknya. Melihat penampilan Sarah yang menyedihkan, Fadi tidak tahan lagi dan menghela nafas. Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Namun, jika kamu ingin aku membantumu, kamu tidak bisa tinggal bersamaku. Aku akan bertindak sendiri. Setelah aku merebut teratai awan tertinggi dan melarikan diri, aku akan datang untuk mencarimu. Mendengar ini, wajah Sarah dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, "Terima kasih, Paman Fadi." Fadi menghela napas dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu pesona apa yang dimiliki anak ini sehingga kau pantas melakukan ini." Sarah memandang alam semesta di kejauhan dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, di atas awan, Julian berjalan tanpa tujuan di atas awan tertinggi. Sekarang adalah acara besar puncak awan tertinggi. Ada banyak penjaga di pegunungan spiritual di berbagai tempat di puncak awan tertinggi. Tingkat kultivasi para penjaga ini sangat kuat. Meskipun Julian adalah tamu puncak awan tertinggi, ia hanya dapat bergerak di pegunungan suci di daerah tempat tinggalnya sendiri. Ia akan dilarang pergi ke pegunungan suci lainnya. Ia berjalan tak tentu arah, sambil berjalan santai menuju ke gunung-gunung suci lainnya, namun saat hendak mendekat, ia dihentikan oleh para pengikut puncak awan tertinggi. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Dia mengitari puncak awan tertinggi. Setelah satu putaran, ia memiliki pemahaman umum tentang puncak awan tertinggi saat ini. Banyak formasi dan penghalang yang pernah ia dirikan di masa lalu telah diganti, namun, satu-satunya yang tidak diubah adalah formasi dan penghalang di area terlarang, karena formasi dan penghalang di sini didirikan olehnya di masa lalu dengan menggunakan catatan Dao asal. Meskipun tingkat kultivasi Oliver sangat tinggi, dia belum menguasai asal mula catatan Dao dan tidak dapat mengubah penghalang formasi di sini. Meski belum tergantikan, masih banyak orang sakti yang menjaga kawasan terlarang tersebut. Bahkan ada seorang prajurit kuat di tahap awal Wu Tianxun yang menjaga tempat ini. Sungguh sulit bagi Julian untuk menyelinap ke area terlarang dan membukanya secara diam-diam. Dia kembali ke kediamannya dengan berat hati. Guanlan bersandar malas di kursi. Melihat Julian kembali dengan hati yang berat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak dan bertanya, "Ada apa? Kamu terlihat linglung." Julian melirik Guanlan, lalu berjalan mendekat, duduk di sampingnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, kali ini aku benar-benar membutuhkan bantuanmu." Guanlan berhenti tepat pada waktunya dan berkata, "Ku bilang, aku hanya keluar untuk jalan-jalan untuk bersantai, aku tidak akan membantumu." Julian melanjutkan, "Semua harta yang aku peroleh di kehidupan sebelumnya ditempatkan di area terlarang, tetapi sekarang ada seorang prajurit kuat di tahap awal Wu Tianxun yang menjaga di luar area terlarang. Aku tidak bisa masuk sama sekali. Aku ingin saudaraku membantuku memikat prajurit kuat ini." Julian menatap Guanlan dengan ekspresi memohon di wajahnya dan berkata, "Bisakah kau membantuku kali ini? Di area terlarang, ada banyak buku kuno yang belum pernah kubaca di kehidupanku sebelumnya. Di antara buku-buku itu, mungkin ada buku kuno yang mencatat Bimpol. Bukankah aneh seperti apa Bimpol langka dan unik yang telah diwariskan selama ribuan tahun ini?" Setelah Julian mengatakan ini, Guanlan benar-benar tersentuh. Dia melirik Julian, berpikir sejenak, dan berkata, "Baiklah, kali ini aku akan membantumu. Namun, aku hanya akan membantumu memancing orang-orang kuat yang menjaga area terlarang. Sisanya harus kau tangani sendiri." Julian berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya, "Asalkan kita bisa menarik perhatian mereka, itu sudah cukup." Guanlan melanjutkan, "Juga, kau harus bergerak lebih cepat. Meskipun aku bisa menarik mereka pergi, ini juga akan menarik perhatian orang kuat lainnya di puncak awan tertinggi. Tidak akan lama lagi orang kuat lainnya akan menyerbu ke area terlarang. Saat itu, akan merepotkan bagimu untuk pergi." Julian berkata dengan percaya diri, "Meskipun aku tidak memiliki tingkat kultivasi seperti di kehidupanku sebelumnya, setidaknya aku telah memasang penghalang itu sendiri. Aku bahkan tidak perlu membuka penghalang formasi untuk masuk. Hanya dalam beberapa saat, aku dapat memasuki penghalang formasi dan mengambil semua harta karun." Bab 2646, Sukses. Julian masih yakin tentang hal ini. Selama tidak ada makhluk hidup yang menghalanginya memasuki area terlarang, ia dapat dengan mudah masuk dan mengambil harta karun yang tersisa dari kehidupan sebelumnya. Setelah dia mengatakan banyak hal baik, Guanlan akhirnya setuju untuk membantunya memancing orang-orang kuat keluar dari area terlarang. "Kapan kita akan mengambil tindakan?" tanya Guanlan. Julian berpikir sejenak dan berkata, "Jangan terburu-buru. Tunggu sampai lebih banyak makhluk memasuki puncak awan tertinggi sebelum mengambil tindakan. Tidak banyak makhluk yang memasuki puncak awan tertinggi sekarang. Semakin sedikit makhluk yang ada, semakin besar kemungkinan puncak awan tertinggi akan menemukan kita." Guanlan mengangguk sedikit. Selanjutnya, Julian menunggu dengan sabar di puncak awan tertinggi. Penantian ini berlangsung selama 30.000 tahun. Selama 30.000 tahun ini, dia tidak bermalas-malasan, tetapi berlatih dalam formasi waktu. Dia juga memiliki beberapa ramuan dari surga dan bumi di tangannya. Setelah 30.000 tahun berlatih, tingkat kultivasinya meningkat dari tahap awal 3 alam ke tahap tengah. Meski hanya ditingkatkan sedikit, kecepatannya benar-benar mengerikan. 30.000 tahun kemudian,
tidak banyak hari tersisa bagi teratai awan tertinggi untuk matang sepenuhnya, dan sekarang banyak makhluk kuat dari ribuan alam telah berkumpul di puncak awan tertinggi, menunggu teratai awan tertinggi matang dan mekar. Malam tiba. Di halaman rumah Julian. Julian dan Guanlan berkumpul bersama. Julian berkata dengan suara rendah, sekarang banyak orang kuat telah berkumpul di puncak awan tertinggi. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Guanlan mengangguk pelan dan berkata, setelah aku bergerak, aku akan memblokir semua yang ada di area terlarang, tetapi itu hanya akan berlangsung selama sekitar 1 menit. Selama menit ini, para ahli puncak awan tertinggi tidak akan dapat merasakan apa yang telah terjadi. Mereka juga tidak akan dapat menggunakan Taoisme untuk menciptakan kembali pemandangan di area terlarang, apalagi menyimpulkan apapun. Tetapi kamu harus ingat bahwa kamu hanya punya waktu 1 menit dan harus mengungsi dalam waktu 1 menit. Julian mengatupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih atas bantuanmu, saudaraku. 1 menit sudah cukup. Baiklah, ayo berangkat. Guanlan berbicara. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan kediamannya dengan diam-diam. Segera mereka mendekati daerah terlarang. Julian bersembunyi di kegelapan dan tidak muncul, sementara Guanlan mengubah penampilan dan auranya lagi. Ia berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah hitam dengan topeng hitam di wajahnya, sehingga penampilannya tidak terlihat sama sekali. Siapa? Saat Guanlan muncul, Wu Tianzun yang kuat di tahap awal yang menjaga di luar area terlarang merasakannya dan berdiri tepat pada waktunya. Dan Guanlan langsung lolos. Kemana harus melarikan diri? Orang kuat di tahap awal Wu Tianzun dengan cepat mengejarnya. Saat dia mengejarnya, beberapa prasasti misterius jatuh dari langit. Prasasti ini menyegel penjaga lain dan ruang ini. Julian memanfaatkan kesempatan itu dan muncul dengan cepat, muncul di depan penghalang formasi terlarang dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menyerbu ke penghalang formasi. Ini adalah penghalang formasi yang telah dia buat. Penghalang formasi itu sama sekali tidak menolaknya, jadi dia dengan mudah memasuki penghalang formasi itu, lalu memasukkan semua yang ada di area terlarang ke dalam senjata sihir luar angkasa dan mengambil semuanya. Seluruh proses hanya memakan waktu sesaat. Setelah mendapatkan harta karun dari kehidupan sebelumnya, Julian segera mengungsi. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa detik. Sekitar semenit kemudian, makhluk yang mengejar Guanlan kembali. Setelah kembali, ia segera memberitahu pemilik puncak awan tertinggi. Tak lama kemudian, Oliver dan orang-orang kuat lainnya di puncak awan muncul. Prajurit sakti tahap awal Wu Tianzun yang menjaga tempat ini menceritakan semua yang terjadi secara rinci. Wajah Oliver muram. Ia melambaikan tangannya dengan santai dan menggunakan Taoisme untuk mencoba menciptakan kembali pemandangan di sana. Namun, bahkan dengan Taoismenya yang sangat kuat, ia tidak dapat menciptakan kembali pemandangan di sana. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Sialan, wajah Oliver tampak sangat muram. Sungguh kekuatan yang ajaib. Bahkan sang master pun tidak bisa membuat kejadian di sini muncul kembali. Makhluk macam apa yang menerobos masuk ke area terlarangku di puncak awan tertinggi? Penyusup itu seharusnya ingin memasuki area terlarang puncak awan tertinggi milikku, tetapi tidak ada fluktuasi aura di penghalang formasi area terlarang itu, jadi dia seharusnya tidak masuk. Penghalang formasi ini dibuat oleh saya sendiri, pendiri puncak awan tertinggi. Orang kuat biasa tidak akan bisa menembus penghalang dan masuk. Orang-orang kuat di puncak awan mulai berdiskusi. Siapa dia? Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Tanya Oliver dengan wajah serius. Orang kuat tahap awal Wu Tianzun yang menjaga tempat ini menjawab dengan jujur, makhluk itu mengenakan topeng, jadi aku sama sekali tidak bisa melihat penampilannya. Dia sangat cepat, aku mengejarnya begitu aku merasakannya, tetapi napasku langsung hilang dalam sekejap. Oliver mengerutkan kening. Dia memeras otaknya tetapi tetap tidak tahu siapa yang telah membobol tempat itu. Namun, ia tidak dapat menembus formasi dan penghalang untuk memasuki area terlarang. Ia juga tidak tahu apa yang ada di dalam area terlarang, dan tidak tahu apakah musuh telah menerobos masuk. Jangan publikasikan ini. 10 tetua, awasi semua makhluk yang memasuki puncak awan tertinggi milikku. Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak liar di puncak awan tertinggi milikku. Oliver memerintahkan dengan wajah cemberut. Ya. Ke-10 tetua itu berbicara serempak. Saat ini, kediaman Julian. Ketika Julian kembali, Guanlan sudah kembali. Dia telah mendapatkan kembali penampilan dan auranya sebelumnya, duduk santai di kursi di halaman. Ketika dia melihat Julian datang, dia tersenyum dan bertanya, bagaimana? Semuanya berjalan lancar. Julian berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Cepat dan periksa apakah ada petunjuk tentang Bimpo. Guanlan juga berkata dengan cemas. Dia juga sangat ingin tahu tentang harta karun yang telah diwariskan turun-temurun ini. Pikiran Julian bergerak, dan beberapa buku kuno muncul di depannya. Buku-buku kuno ini semuanya adalah harta karun, dan di dalamnya terdapat beberapa kekuatan magis misterius dan keterampilan unik. Namun, Julian di kehidupan sebelumnya hanya tertarik pada asal mula Dao, dan dia bahkan tidak memperhatikan kekuatan magis dan keterampilan unik lainnya. Pikirannya memindai mereka satu demi satu. Tak lama kemudian, sebuah buku kuno ditemukan dari tumpukan buku kuno.
Buku itu tebal dan sampulnya menguning. Pada sampul yang menguning itu, terukir beberapa karakter besar kuno, rahasia gelap. Setelah Julian melihat kata-kata ini, dia tenggelam dalam ingatan dan segera teringat bahwa buku ini adalah tentang dia dan beberapa orang kuat yang memasuki dunia gelap dan menemukan ruang aneh di dunia gelap. Tidak ada makhluk hidup di ruang ini, tetapi ada banyak kuburan. Buku ini ditemukan oleh Julian di sebuah makam. Makam itu penuh dengan jebakan, dan semua makhluk yang mengikutinya mati secara tragis. Hanya dia dan seorang wanita lain yang keluar hidup-hidup. Dan wanita ini tak lain adalah Dewi Abadi, pendahulu dari bentuk kekacauan. Setelah memikirkan hal-hal ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk membuka buku di tangannya dan mulai membaca. Guanlan juga datang dengan rasa ingin tahu. Buku rahasia gelap ini mencatat beberapa hal di bagian terdalam dunia gelap. Julian dan Guanlan juga mengetahui dari buku ini bahwa di bagian terdalam dari dunia gelap, ada beberapa ras primitif. Ras primitif ini lahir ribuan kali sebelumnya, sebelum alam pertama. Di akhir buku, ada catatan tentang Bimpo. Apakah benar-benar ada petunjuk tentang Bimpo? Julian tidak dapat menahan rasa gembiranya saat melihat rekor Bimpo. Bab 2647, Asal-usul Bimpo. The Dark Secrets mencatat banyak hal tentang dunia gelap. Bahkan Guanlan yang sudah mencapai alam Saint Tianzhen pun tidak mengetahui tentang hal-hal tersebut, karena walaupun tingkat kultivasi Guanlan kuat, dia belum pernah menyelami bagian terdalam dari dunia gelap, dia juga belum pernah bersentuhan dengan ras-ras primitif di dunia gelap. Julian tidak menyangka ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi di dunia gelap. Dia meneruskan membaca. Akhirnya diketahui bahwa Bimpo adalah harta karun yang ditinggalkan oleh ras primitif yang kuat di dunia gelap. Harta karun ini lahir di dunia yang gelap. Harta karun ini begitu ajaib dan luar biasa hingga akhirnya membangkitkan rasa iri dari keempat suku primitif kuno di dunia gelap. Keempat suku primitif kuno itu bergabung untuk menghancurkan ras primitif ini, tetapi pada akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan Bimpo. Dan Bimpo juga menghilang seiring runtuhnya klan Es. Buku kuno ini tidak memuat banyak informasi tentang Bimpo. Buku ini hanya mencatat bahwa mungkin ada petunjuk tentang Bimpo di reruntuhan Bimpo. Saudara Julian, makhluk mana yang telah membaca buku rahasia gelap ini? Tanya Guanlan. Julian mengenang dan berkata, kami adalah sekelompok makhluk yang pergi ke dunia gelap bersama-sama. Secara kebetulan, kami menemukan ruang kosong. Setelah memasuki makam kuno, semua makhluk lainnya mati, dan hanya Dewi Abadi yang selamat. Setelah saya mendapatkan buku rahasia ini, saya tidak membacanya. Hanya Dewi Abadi yang pernah membacanya di dunia. Guanlan berkata, kalau begitu, di kehidupan sebelumnya kau terkepung karena campur tangan dari gadis surgawi abadi. Julian sedikit tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak seperti ini. Di kehidupanku sebelumnya, Dewi Abadi selalu mengejarku. Dia adalah Dewi Abadi, tetapi dia bersedia mengikutiku. Bagaimana mungkin dia bekerja sama dengan makhluk lain untuk menghadapiku? Guanlan berkata, dialah satu-satunya yang telah membaca buku rahasia ini. Meskipun tidak ada petunjuk nyata tentang Bimpo dalam buku rahasia ini, hanya kamu dan dia yang berhasil lolos hidup-hidup. Mungkin dia menduga bahwa kamu sudah memiliki petunjuk tentang Bimpo, jadi dia menyebarkan berita itu dan bergabung dengan orang-orang kuat lainnya untuk membunuhmu. Julian mengangguk sedikit. Analisis Guanlan sangat masuk akal. Dewi Abadi, Dunsing. Ekspresi wajah Julian berubah muram, dan dia berkata dengan nada dingin, masalah ini cepat atau lambat akan terungkap. Jangan biarkan aku tahu bahwa kamu terlibat, kalau tidak aku akan mencabik-cabikmu. Guanlan tidak banyak bicara tentang hal-hal ini. Ia menatap Julian dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Julian berkata, ruang yang tidak sengaja kita masuki di kehidupan sebelumnya mungkin merupakan salah satu sisa klan Es. Kurasa klan Es pasti telah dikalahkan dan berubah menjadi banyak sisa. Jika kita ingin mendapatkan jiwa Es, kita harus menemukan sisa-sisa lainnya dan melihat apakah ada petunjuk tentang jiwa Es di dalamnya. Di luar alam semesta. Fadi tersenyum dan berkata lembut, menarik. Aku tidak pernah menyangka kita akan memiliki beberapa petunjuk tentang jiwa Es yang tidak bisa didapatkan oleh keempat klan kuno bahkan ketika mereka bergabung. Kita perlu memberitahu pemimpin klan sesegera mungkin. Mendengar ini, Sarah memohon di wajahnya dan berkata, tidak, Paman Fadi, tolong jangan beritahu ayah tentang ini. Julian akan mencari Bimpo. Jika kamu memberitahu ayah, dia juga akan mengirim orang untuk pergi. Mereka pasti akan bertarung. Aku tidak ingin Julian bertarung dengan klanku. Fadi berkata, Putri, Anda tidak tahu betapa kuatnya Bimpo. Bimpo adalah harta karun yang langka. Jika Anda mendapatkan Bimpo, itu setara dengan mengolah tubuh abadi. Jika klan saya mendapatkan Bimpo, maka klan saya akan melampaui 3 klan lainnya dan menjadi ras terkuat di dunia gelap. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi serius, dan dia bergumam, seharusnya tidak seperti ini. Saat itu, keempat klan kuno bergabung untuk menghancurkan klan Es. Mereka mencari di seluruh wilayah klan Es dari atas ke bawah, tetapi mereka tidak dapat menemukan Bimpo. Siapa yang meninggalkan rahasia gelap ini? Mengapa mereka mengatakan bahwa mungkin ada petunjuk tentang Bimpo di reruntuhan klan Es? Fadi tidak bisa mengerti. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Hal ini harus diberitahukan kepada pemimpin klan.
Lagi pula, dengan jiwa es, klan dunia bawah akan dapat bangkit sepenuhnya dan menjadi pemimpin 4 klan kuno. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi peduli dengan pendapat ras lain. Fadi tidak menyetujui permintaan Sarah. Karena, di matanya, di mata dunia bawah, Julian tidak berarti apa-apa. Bahkan Sarah tidak berarti apa-apa di hadapan seluruh umat manusia, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyingkirkannya hanya demi sebuah permintaan dari Sarah. Fadi menolak, dan Sarah tidak berdaya. Dia mengerutkan kening, berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan Julian pergi mencari Bimpo. Jika dia berhadapan dengan makhluk-makhluk dari dunia bawah, dia akan mati. Puncak awan tertinggi, tempat Julian tinggal. Julian dan Guanlan telah selesai membaca rahasia gelap. Namun, rahasia kegelapan hanya menyebutkan 4 klan kuno dan tidak menyebutkan kekuatan sebenarnya dari klan kuno kegelapan. Oleh karena itu, Julian dan Guanlan tidak mengerti seberapa kuat ras gelap ini. Namun, dapat diduga bahwa klan gelap kuno semuanya sangat kuat. Hal ini dikarenakan ras asli telah lahir ribuan kali sebelum adanya alam lainnya, dan dari segi waktu saja sudah mampu menghancurkan ras yang kuat di alam lainnya. Julian melirik Guanlan dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana, apakah kamu ingin menjelajah ke kedalaman dunia gelap dan bertemu dengan apa yang disebut ras primitif dan 4 ras gelap kuno?" Guanlan tersenyum dan berkata, "Saya sangat tertarik, tetapi sebaiknya Anda menunggu hingga perjalanan ke puncak awan tertinggi selesai sebelum membuat rencana apapun." Julian mengangguk. Selanjutnya, mereka menunggu dengan sabar di puncak awan tertinggi, menanti mekarnya teratai awan tertinggi. Sarah dan Fadi telah berada di luar alam semesta. "Paman Fadi, kapan kita mulai?" Sarah memandang Fadi yang berdiri di samping. Fadi tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kita harus menunggu hingga teratai awan tertinggi matang dan mekar sebelum kita bertindak. Jika kita mencoba merebutnya sekarang, teratai awan tertinggi yang kita dapatkan tidak akan mekar sepenuhnya. Meskipun energi teratai awan tertinggi yang belum mekar kuat, itu tidak sebaik teratai awan tertinggi yang mekar sepenuhnya. Kualitas teratai awan tertinggi ini tidak rendah. Jika aku bisa mendapatkannya, setelah masa pengasingan, aku mungkin bisa mencapai tahap tengah Saint Tianzun." "Paman Fadi." Sarah menatap Fadi dengan tatapan memohon. Fadi berhenti sejenak dan berkata, "Aku tahu kau ingin memberikan teratai awan tertinggi kepada Julian. Aku hanya mengatakan itu. Selain itu, pada levelku, ramuan surga dan bumi tidak dapat benar-benar meningkatkan levelku. Aku perlu mengandalkan pemahamanku sendiri. Aku akan memberikan teratai awan tertinggi ini kepada Julian. Bahkan jika itu berarti klanku telah memenuhi keinginanmu, itu juga dapat dianggap sebagai ganti utang kami kepadamu." Mendengar ini, Sarah menghela napas lega. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun terakhir, orang-orang kuat di puncak awan tertinggi telah mengamati dengan saksama berbagai tempat di puncak awan tertinggi, dan juga mengamati orang-orang kuat dari alam lain, tetapi orang-orang kuat ini semuanya normal. Puncak awan tertinggi tidak pernah tahu siapa orang itu. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan teratai awan tertinggi akan segera mekar. Puncak awan tertinggi juga mengundang banyak orang sakti untuk mendatangi tempat di mana teratai awan tertinggi berada, menanti mekarnya teratai awan tertinggi. Bunga teratai berakar di kekosongan di depan. Kelopak bunga teratai ini sangat ajaib. Kelopak bunga ini terbentuk dari awan-awan ajaib. Pada saat ini, awan-awan berwarna-warni itu perlahan-lahan berkumpul bersama. Teratai awan tertinggi belum mekar sepenuhnya, tetapi ia sudah sangat cantik dan menakjubkan. Bab 2648, Fadi mengambil tindakan. Itu menakjubkan. Teratai awan tertinggi adalah harta karun yang langka. Konon, harta karun ini dibawa keluar oleh pendiri puncak awan tertinggi dari daerah terlarang kuno di dunia gelap. Saat dibawa keluar, yang tersisa hanyalah akar teratai awan tertinggi. Dialah yang menggunakan kekuatan asli dari berbagai dunia untuk memeliharanya dan menghidupkan kembali teratai awan. Ya, benar. Langit di sini dipenuhi dengan kekuatan asli dari ribuan bidang. Itu adalah penghalang formasi yang secara pribadi diletakkan oleh pendiri puncak awan tertinggi. Penghalang formasi ini dapat terus meningkatkan kekuatan teratai awan tertinggi. Dan setiap kali teratai awan tertinggi mekar, puncak awan tertinggi hanya mengambil bunganya dan tidak merusak akar teratai tersebut. Di mana-mana, ada berbagai diskusi. Asal-usul teratai awan tertinggi ini pun terungkap. Julian juga ada di daerah ini. Dia menatap teratai awan tertinggi yang cemerlang di langit dan sedikit mengernyit. Sesuai rencananya, dia ingin mencabut teratai awan tertinggi. Karena akarnya merupakan inti dari teratai awan tertinggi. Hanya dengan mencabut akar-akarnya, maka bantuan yang paling besar dapat diberikan kepadanya. Namun sekarang Guanlan tidak mau mengambil tindakan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu menandingi puncak awan tertinggi. Di langit, beberapa awan aneh perlahan berkumpul membentuk kelopak bunga teratai. Tepat saat kelopak bunga itu berkumpul, sinar cahaya warna-warni tercurah dari langit, membuat pemandangan di sana tampak sangat indah, seperti berada di negeri dongeng. Bunganya sedang mekar penuh. Bunganya sedang mekar penuh. Ini sungguh menakjubkan. Cepat, pahami kebenarannya. Dikabarkan bahwa ketika teratai awan tertinggi ini mekar,
kekuatan asli dari ribuan alam akan menyatu. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk pencerahan. Jika Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami kekuatan asli dari alam lain, itu akan menjadi keberuntungan besar. Banyak orang kuat duduk bersila di tanah, sungguh-sungguh merenungkan kebenaran. Ini adalah kesempatan besar untuk pencerahan bagi orang kuat lainnya, tetapi bagi Julian, itu bukan apa-apa, karena dialah yang mengatur formasi dan penghalang di sini, dan dialah yang mengolah teratai awan tertinggi. Kesempatan untuk pencerahan di sini disediakan olehnya untuk puncak awan tertinggi. Melihat banyak pria kuat duduk bersila di tanah untuk memperoleh pencerahan, Oliver tersenyum. Kesombongannya sangat terpuaskan. Di luar alam semesta tertinggi, Sarah dan Fadi berdiri di kehampaan. Paman Fadi, bisakah kita mulai sekarang? Sarah bertanya pada Fadi. Fadi mengangguk dan berkata, baiklah, sekarang kau bisa bergerak. Kau pergi dulu, aku akan datang mencarimu setelah aku mengambil teratai awan tertinggi. Mendengar ini, Sarah mengangguk sedikit dan kemudian pergi dengan cepat. Fadi melangkah di kehampaan dan berjalan menuju alam semesta di depannya. Setelah satu langkah, dia sudah berada di alam semesta tertinggi. Setelah beberapa langkah, dia muncul di Gunung Suci tempat puncak awan tertinggi berada. Terdapat formasi pelindung di puncak awan tertinggi, namun untuk menyelenggarakan acara akbar ini, puncak awan tertinggi membuka formasi tersebut. Puncak awan tertinggi tidak takut pada kekuatan lain dan tidak khawatir diserbu oleh kekuatan lain begitu formasinya dibuka. Fadi melangkah ke dalam kehampaan dan melangkah masuk. Tak lama kemudian mereka memasuki puncak awan tertinggi dan muncul di area di mana bunga teratai awan tertinggi sedang mekar sempurna. Haha, betapa hebatnya teratai awan tertinggi. Energinya sungguh mengerikan, dan pemandangan mekarnya sungguh indah. Ketika banyak orang kuat tengah duduk bersila untuk memperoleh pencerahan, terdengarlah suara tawa. Mendengar ini, banyak pria kuat mendongak. Aku melihat seorang pria berdiri di udara di hadapanku. Ia mengenakan jubah hitam. Meskipun ia tidak tampan, ia juga tidak jelek. Dia berdiri dalam kehampaan, tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya tenang. Berani. Melihat makhluk yang belum pernah dilihatnya berdiri di kehampaan, seorang tetua dari puncak awan tertinggi tiba-tiba berteriak dan mengangkat tangannya. Sebuah telapak tangan ilusi terbang keluar. Telapak tangan ini terus membesar, dan dalam sekejap menjadi sebesar gunung, dan menghantam Fadi dengan ganas. Hehe. Fadi tersenyum tipis, dan dengan jentikan jarinya, dia menghancurkan jejak telapak tangan ilusi itu. Saya datang ke sini hanya untuk teratai awan tertinggi. Saya tidak ingin membunuh makhluk hidup manapun. Semua makhluk yang tidak relevan harap segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda jika Anda terkena dampaknya. Suara Fadi bergema di seluruh area. Makhluk ini cukup kuat. Orang yang menyerang adalah seorang tetua dari puncak awan tertinggi, yang kultivasinya berada pada tahap akhir Wu Tianxun. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi dengan mudah dihalangi. Banyak pria kuat yang terkejut. Julian juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia ingin membujuk Guanlan agar bertindak lagi, tetapi dia tidak menyangka makhluk lain akan berdiri dan merebut teratai awan tertinggi. Tuan Surgawi yang suci, ekspresi Guanlan tampak sangat serius. Dia telah melihat hampir semua orang kuat di berbagai alam, bahkan di alam pusat. Bahkan jika dia belum melihat mereka, dia akan mengenali mereka. Namun, dia belum pernah melihat makhluk di depannya, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Satu-satunya hal yang kita ketahui adalah bahwa ini adalah orang yang kuat di alam Saint Tianxun. Di antara sekian banyak dimensi, kapankah seorang dewa surgawi suci muncul? Guanlan mengerutkan kening. Swos. Pada saat ini, Oliver melompat dari tanah dan muncul di langit terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ke-10 tetua agung puncak awan tertinggi semuanya muncul. Di antara ke-10 tetua ini, beberapa berada di puncak alam Wu Tianxun. Beraninya kau datang ke puncak awan tertinggiku untuk membuat masalah. Kau benar-benar mencari kematian, tidak peduli dari mana asalmu, tidak peduli apa latar belakangmu, hari ini puncak awan tertinggi akan menjadi tempat di mana kau akan dimakamkan. Wajah Oliver sangat muram. Sejak berdirinya puncak awan tertinggi sampai ia menjadi penguasa tertinggi, tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di puncak awan tertinggi, dan tidak ada seorang pun yang berani bertindak lancang di puncak awan tertinggi. Haha. Fadi tertawa keras. Aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Aura ini menghancurkan aura teratai awan tertinggi. Napasnya keluar, dan beberapa retakan muncul di kekosongan di sekitar tubuhnya. Di celah-celah ini, beberapa aturan tatanan misterius muncul. Ini, Tuhan Surgawi yang kudus. Mundur cepat. Orang-orang kuat yang datang untuk menyaksikan mekarnya teratai awan tertinggi langsung dikejutkan oleh aura udara bulan gelap. Mereka semua tahu bahwa ini adalah orang kuat di alam suci surgawi, dan mereka khawatir akan terpengaruh, jadi mereka mengungsi pada kesempatan pertama. Nak, mundurlah dulu. Guanlan berbalik dan melirik Julian yang kebingungan, lalu menariknya menjauh dari puncak awan tertinggi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di kehampaan di luar alam semesta tertinggi. Saudara laki-laki. Julian tampak serakah dan berkata, ini adalah kesempatan yang bagus.
Sekarang orang kuat telah mengambil tindakan, sementara orang kuat di puncak awan tertinggi semuanya terlibat. Jika Anda mengambil tindakan, Anda dapat dengan mudah mendapatkan teratai awan tertinggi. Guanlan mengerutkan kening dan berkata, orang yang menyerang itu sangat kuat, dan wilayah kekuasaannya sama dengan wilayah kekuasaanku, tetapi aku tidak tahu dari mana asalnya. Ini sangat aneh. Kurasa dia mungkin berasal dari klan gelap kuno. Klan kuno ke-8. Julian juga mengerutkan kening. Mereka baru saja mempelajari tentang ras primitif dan keberadaan ras gelap kuno dari rahasia-rahasia gelap, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan ras tersebut setelah mereka mempelajarinya. Jangan bertindak gegabah. Mari kita lihat situasinya. Jika situasinya benar-benar kacau dan ada peluang untuk merebut teratai awan tertinggi, maka manfaatkan kesempatan ini, kata Guanlan. Jika itu dia tidak akan mengambilnya. Namun keadaannya sekarang berbeda. Bab 2649, Formasi Pembunuhan 10 Penghancuran. Pada saat ini, Guanlan sudah memiliki rencana untuk mengambil tindakan. Dia berdiri di kehampaan di luar alam semesta tertinggi dan menatap puncak awan tertinggi. Puncak awan tertinggi, tempat terletaknya teratai awan tertinggi. Sagala berdiri dalam kehampaan, tangannya di belakang punggungnya, menatap pemilik puncak awan tertinggi saat ini dan 10 tetua di depannya, dengan ekspresi tenang dan percaya diri di wajahnya. Ketika Oliver berhadapan dengan Saint Tianzun yang kuat, ekspresinya cukup serius. Meskipun dia berada di puncak alam marsial Tianzun, masih ada celah besar antara dia dan Saint Tianzun. Terlebih lagi, sekarang setelah dia kehilangan pedang awan tertinggi, kekuatannya menjadi berkurang. Siapa kamu? Oliver berkata dengan nada dingin, aku tidak punya dendam padamu, mengapa kau ingin menerobos puncak awan tertinggiku? Fadi berkata dengan tenang, aku hanya mengincar teratai awan tertinggi. Jika kamu menyerahkannya dengan patuh, kamu dapat menghindari pertempuran ini. Aku ingin melihat seberapa kuat Saint Tianzun. Wajah Oliver sangat muram. Dia hanya pernah mendengar tentang alam suci surgawi mulia, tetapi belum pernah bertarung dengan ahli alam suci surgawi mulia. Dia tidak tahu kekuatan sejati seorang ahli alam suci surgawi mulia. Pada saat ini, auranya langsung meningkat, dan ribuan cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di tubuhnya, setiap sinar cahaya mewakili kekuatan asli suatu pesawat. Catatan Dao asal. Melihat pemandangan ini, banyak orang kuat terkejut. Julian di luar alam semesta tersenyum tipis. Dia melihat bahwa apa yang dilakukan Oliver bukanlah catatan asal-usul Dao, tetapi lebih tepatnya, hanya bagian pertama dari catatan asal-usul Dao. Catatan Dao asal yang diciptakannya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah Dao asal dari berbagai bidang yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat sederhana. Anda hanya perlu pergi ke setiap bidang utama, memperoleh Dao asal dari bidang ini, dan mempraktikkan Dao asal dari bidang ini. Agak sulit, tetapi Anda dapat melakukannya jika Anda meluangkan waktu. Sepertinya Oliver tidak tinggal diam selama bertahun-tahun ini. Dia terus-menerus mengumpulkan asal-usul dari alam lain. Namun, ini hanya salinan catatan asal-usul, bukan catatan asal-usul yang sebenarnya. Julian berbicara dengan lembut. Puncak awan tertinggi. Ketika Oliver bergerak, itulah asal-muasal banyak dimensi. Beberapa jalur asli ini sangat lemah, karena hanya merupakan jalur asli dari satu atau dua alam, sedangkan beberapa lainnya sangat kuat, karena merupakan jalur asli dari 9 alam. Pada saat ini, Oliver bergerak, dan tubuhnya muncul di depan Fadi dalam sekejap. Saat dia muncul, telapak tangannya telah terpotong. Saat telapak tangannya terpotong, kekuatan asal yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangannya, membentuk pukulan yang mengerikan. Semuanya mewah. Fadi tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan Oliver. Boom! Telapak tangan saling bertabrakan. Dua kekuatan terkuat bertabrakan. Tubuh Oliver langsung terpental. Sekalipun tingkat kultivasinya sudah di puncak martial Heavenly Venerate, sekalipun dia sibuk selama bertahun-tahun, bepergian ke berbagai alam, mengumpulkan dan mempelajari banyak kekuatan asli berbagai alam, dan mendapat berkah dari banyak jalur asli, kekuatannya masih jauh tertinggal dari Fadi yang berada di tahap awal Saint Heavenly Venerate. Oliver terpental, darah mengalir dari sudut mulutnya. Fadi juga merasakan lengannya mati rasa, dan merasakan kekuatan yang sangat kuat menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang lengannya. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Dia mengerahkan kekuatannya untuk membuang kekuatan yang telah memasuki tubuhnya. Dalam pertarungan pertama mereka, tubuh Fadi tidak bergerak sama sekali. Ia berada di atas angin, tetapi ia juga tahu betapa kuatnya Oliver. Ia yakin dapat membunuh Jiang Oliver sepenuhnya, tetapi untuk melakukannya ia harus menggunakan beberapa kekuatan gaib dan memiliki beberapa trik. Hadir pula 10 tetua agung Supreme Cloud. Dengan begitu banyak orang kuat yang bergabung, Fadi tentu tidak akan takut jika itu adalah pertarungan hidup dan mati. Namun, ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Dia hanya menginginkan teratai awan tertinggi dan tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan puncak awan tertinggi. Di kejauhan, wajah Oliver tampak suram dan menakutkan. Siapkan formasi. Mengikuti perintahnya. Ke-10 tetua itu segera bergegas keluar. Ke-10 tetua itu berdiri dalam kehampaan,
tubuh mereka bergerak ke atas dan ke bawah, tampak sangat tidak nyata, menyebabkan kehampaan menjadi terdistorsi dan saling tumpang tindih. Ini, formasi penjaga gunung di puncak awan tertinggi. Formasi pembunuh 10 penghancuran. Formasi pembunuh 10 pemusnahan adalah formasi perlindungan gunung yang ditinggalkan oleh pendiri puncak awan tertinggi. Formasi ini dikerahkan oleh 10 tetua puncak awan tertinggi. Formasi ini sangat aneh. Orang-orang hanya tahu bahwa ada formasi pembunuh 10 pemusnahan di puncak awan tertinggi, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Setelah melihat ke-10 tetua menyusun formasi mereka, para makhluk kuat yang telah meninggalkan puncak awan tertinggi dan muncul di luar alam semesta mulai berkomunikasi. Di luar alam semesta, Guanlan juga melirik Julian dan tidak bisa tidak memujinya, kamu benar-benar jenius. Kamu dapat menciptakan formasi yang aneh. Apakah formasi ini memiliki kekurangan? Bagaimana cara menghancurkannya? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, hampir tidak ada kelemahan. Hanya dengan bertarung secara langsung dan menghancurkan lawan secara total dalam hal kekuatan, kita dapat menghancurkan formasi. Jika tidak, kita akan kelelahan sampai mati. Guanlan tidak bertindak gegabah, tetapi mengawasi dari luar alam semesta. Di atas awan, di medan perang. Ke-10 tetua berdiri dalam kehampaan, tubuh mereka bergerak ke atas dan ke bawah. Pada saat ini, aura mereka bersatu, dan kemudian, formasi pun terbentuk seketika, dan banyak ruang terlipat muncul di area ini. Dan Fadi terperangkap dalam ruang terlipat ini. Pecahkan itu untukku. Ia meraung dan mengerahkan segenap tenaganya, mencoba menghancurkan lipatan ruang di sekelilingnya. Boom! Ruang di sekitar tubuhnya terus retak. Dalam sekejap, 3 ruang yang terlipat hancur. Bahkan seseorang sekuat Fadi hanya dapat memecahkan 3 ruang lipatan dengan satu serangan, dan sekarang hanya tersisa 7 ruang lipatan. Terlebih lagi, pada saat ini, 3 ruang lipatan yang rusak langsung diperbaiki. Pada saat ini, kekuatan 10 ruang terlipat muncul, dan kekuatan formasi muncul. Fadi merasakan tekanan yang mengerikan. Di bawah tekanan yang menghancurkan, kecepatannya juga terpengaruh. Di luar susunan, pedang panjang muncul di tangan 10 tetua. Mereka menyerang pada saat yang sama. Banyak energi pedang menyebar. Energi pedang ini memasuki ruang terlipat dan melewatinya lapis demi lapis. Setiap kali melewati lapisan ruang terlipat, kekuatan energi pedang akan meningkat. Ketika energi pedang muncul di ruang terlipat tempat Fadi berada, energi pedang telah menjadi sangat kuat. Fadi kemudian berhenti bersikap ceroboh dan ekspresinya menjadi serius. Swish, swish, swish. Garis-garis energi pedang muncul, memotong kekosongan. Fadi menghindar dengan cepat, mengepalkan tangan dan urat-urat di lengannya menonjol. Dia melangkah maju dengan lebar dan meninju saat dia melangkah maju. Dengan satu pukulan, ribuan bayangan tinju yang saling tumpang tindih muncul dan menyerang energi pedang yang menyapu dari segala arah. Dia memblokir semua energi pedang ini. Dan pada saat ini, Oliver memasuki formasi. Dia muncul diam-diam di belakang Fadi dan memberinya pukulan fatal. Fadi terperangkap dalam formasi, sementara Oliver bersembunyi di dalam formasi dan muncul tanpa suara. Dia tidak bereaksi sama sekali. Saat dia bereaksi, sudah terlambat. Dia ditusuk dari belakang. Sekalipun badannya kuat sekali, dia tetap saja tertusuk. Saat tubuhnya tertusuk, asal-usul dimensi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya, dan dia langsung terluka parah. Hancurkan! Fadi murka dan melancarkan serangan balik dengan memukulnya menggunakan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan menimpa Oliver, dan Oliver langsung terlempar. Gaya tersebut begitu kuat hingga menghancurkan beberapa lapisan ruang terlipat akibat dampaknya. Bab 2650, Mematahkan Formasi. Fadi melakukan gerakan kuat dan menjatuhkan Oliver. Tubuh Oliver dengan cepat mundur, menghancurkan beberapa lapisan ruang yang terlipat. Meskipun Oliver melancarkan serangan diam-diam ke Fadi, menyebabkan Fadi terluka. Namun, Fadi juga melancarkan serangan balik. Meskipun serangan ini tidak membunuh Oliver, namun tetap saja menyebabkan Oliver menderita luka serius. Oliver segera mundur dari formasi. Pada saat ini, 10 tetua yang telah bergabung untuk mengatur formasi juga keluar. Mereka menyebarkan formasi lagi, dan ruang terlipat yang hancur langsung dipulihkan. Energi pedang terus muncul di sekitar Fadi. Setiap energi pedang sangat kuat dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Setiap energi pedang melukai Fadi dalam kondisinya saat ini. Fadi terus menghindar dan melakukan serangan balik, dan pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memahami formasi dan menghancurkannya dalam waktu sesingkat mungkin, karena dia tahu bahwa jika dia tidak menghancurkannya, dialah yang akan kalah jika pertempuran berlanjut. Akan tetapi, indera keilahiannya tidak mampu melihat sepenuhnya menembus formasi tersebut. Saat ia teralihkan, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah. Ia ceroboh sejenak dan terkena beberapa energi pedang, meninggalkan banyak bekas pedang di tubuhnya. Hancurkan! Fadi tidak dapat melihat menembus formasi tersebut, jadi sekarang ia hanya dapat mencoba menghancurkannya dengan kekuatannya yang dahsyat. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan menyerang formasi tersebut dengan sekuat tenaga. Boom, boom, boom.
Ruang yang terlipat itu ditembus lapis demi lapis dan pecah. Akan tetapi, kecepatan penghancurannya tidak dapat mengimbangi kecepatan perbaikan ruang terlipat. Apalagi formasi ini sangat aneh dan memiliki kemampuan menekan daya. Sebagian kekuatannya ditekan dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Di dunia luar, banyak orang berkuasa menyaksikan kejadian ini. CK, terlalu kuat. Ini adalah seorang yang mulia suci surgawi, makhluk legendaris, dan sekarang dia dalam kekacauan seperti itu. Itu memang formasi penjaga gunung di puncak awan tertinggi. Supreme Cloud Peak memang salah satu kekuatan terkuat di alam pusat. Dengan formasi seperti itu, Supreme Cloud Peak tidak akan terkalahkan. Bahkan jika Istana Dao Surgawi mengerahkan seluruh kekuatannya, saya khawatir mereka tidak akan mampu mengalahkan Supreme Cloud Peak. Banyak orang kuat membicarakannya, dan mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan puncak awan tertinggi. Pada saat ini, Julian dan Guanlan juga menyaksikan pertempuran itu. Setelah mengamati sebentar, Guanlan memuji lagi, formasi ini benar-benar ajaib. Begitu Anda terjebak di dalamnya, Anda tidak dapat menemukan orang yang membuat formasi tersebut. Jika Anda tidak dapat menemukan orang yang membuat formasi tersebut, maka Anda tidak dapat membunuhnya. Jika Anda tidak dapat membunuh orang yang membuat formasi tersebut, Anda hanya akan terjebak dalam formasi tersebut dan kelelahan hingga mati. Formasi ini tidak terkalahkan di bawah Saint Tianzun. Dia menatap Julian dan bertanya, ketika kamu menciptakan formasi ini, tidakkah kamu pernah berpikir bahwa suatu hari kamu akan terjebak di dalamnya? Apakah kamu tidak punya rencana cadangan? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, niat awalku menciptakan formasi ini adalah untuk melindungi puncak awan tertinggi. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku akan terjebak dalam formasi ini. Guanlan melanjutkan, mereka yang telah mencapai tingkat Saint Tianzun semuanya luar biasa. Mari kita lihat trik apa lagi yang dimiliki Saint Tianzun ini. Guanlan mampu menciptakan keterampilan unik yang disebut kenaikan, dan Fadi, sebagai yang mulia surgawi suci, secara alami juga memiliki keterampilan unik. Guanlan juga ingin melihat keterampilan unik Fadi. Dalam formasi, Fadi disiksa hingga mengalami kondisi yang menyedihkan. Kekuatannya ditekan, dan dia tidak dapat menghancurkan formasi itu sepenuhnya dengan satu pukulan. Dia juga tidak dapat merasakan keberadaan 10 tetua puncak awan tertinggi, jadi dia tidak dapat membunuh mereka dan dengan demikian menghancurkan formasi itu. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan ada darah di sudut mulutnya. Swoosh! Pada saat ini, cahaya hitam menyala. Cahaya hitam berkumpul membentuk pedang tulang hitam. Pedang ini tampak seperti tulang belakang makhluk misterius. Pedang itu sangat aneh dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Tekanan pedang ini tidak kalah dari pedang awan tertinggi. Fadi memegang pedang tulang. Pedang tulang itu memancarkan cahaya pedang hitam. Pada saat ini, kekuatan di dunia gelap dengan cepat diserap dan dipaksa bergabung ke dalam pedang tulang, dan cahaya hitam dari pedang tulang menjadi lebih kuat. Pecahkan itu untukku. Fadi meraung dan menebas dengan ganas. Saat pedang itu keluar, energi pedang hitam yang tak tertandingi terpotong. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di ruang di tengah formasi, dan retakan itu terus menyebar. Kemanapun retakan itu lewat, semuanya menjadi reruntuhan, semuanya berubah menjadi debu, dan semuanya menghilang. 10 lapisan ruang terlipat di sekitar tubuhnya terus pecah. Saat formasi itu hancur, 10 sosok terlempar mundur, lalu jatuh dari langit, jatuh dengan keras ke tanah, dan menghancurkan beberapa gunung. Di atas awan, di kehampaan, Fadi penuh luka. Dia memegang pedang tulang hitam di tangannya, dan auranya seperti pelangi. Oliver dan 10 tetua di puncak Supreme Cloud semuanya terluka. Meskipun mereka tidak sepenuhnya kehilangan efektivitas tempur mereka, formasi mereka telah rusak dan mereka tidak dapat lagi melawan Fadi. Sungguh kekuatan gelap yang mengerikan. Pedang ini berasal dari dunia gelap. Mungkinkah Saint Tianzun ini juga berasal dari bagian terdalam dunia gelap? Di luar alam semesta tertinggi, banyak orang kuat dikejutkan oleh pedang tulang di tangan Fadi dan kekuatan yang dipancarkannya. Kekuatan gelap ini memikat dan mengerikan. Apakah ini kekuatan Saint Tianzun? Bahkan jika 10 tetua agung puncak awan tertinggi bergabung untuk membentuk formasi super, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Santo Tianzun. Terlalu kuat. Banyak pria kuat yang terkejut. Julian juga mengerutkan kening. Dia melirik Guanlan di sampingnya dan bertanya, apakah kamu punya peluang menang melawannya? Guanlan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu. Mustahil untuk menilai kekuatannya yang sebenarnya hanya berdasarkan satu serangan. Guanlan juga mengetahui keajaiban formasi awan tertinggi. Formasi ini hanya dapat dipatahkan dengan kekuatan. Dia juga mengetahui kekuatan formasi ini, tetapi dia yakin bahwa dia dapat menghancurkannya dengan kekuatan. Di atas awan, di kehampaan, Fadi berjalan menuju teratai awan tertinggi selangkah demi selangkah, muncul di depan teratai awan tertinggi, dan dengan lambaian tangannya, mencabut teratai awan tertinggi hingga ke akar-akarnya. Menghadapi tindakannya, tak seorang pun, bahkan Oliver, bahkan 10 tetua puncak awan tertinggi, yang berani menghentikannya. Karena mereka tidak mampu menghentikan Fadi sekarang, dan jika mereka mengambil tindakan sekarang, mereka hanya akan mencari kematian. Wajah Oliver tampak sangat muram.
Dia mengepalkan tinjunya. Jika dia tidak kehilangan pedang awan tertinggi, dengan bantuan formasi dan pedang awan tertinggi, dia mungkin bisa menghadapi Sentiansen yang kuat ini, atau bahkan membunuhnya. Akan tetapi, sekarang dia tidak memiliki pedang awan tertinggi, formasinya telah hancur, dan mustahil baginya untuk mengalahkan seorang dewa surgawi suci. Banyak orang kuat di puncak awan tertinggi menyaksikan dengan tak berdaya saat Fadi mengambil teratai awan tertinggi. Tuan, siapakah Anda? Beritahu saya nama Anda. Oliver berbicara dengan suara dingin, dan suaranya bergema di seluruh area. Hari ini aku telah mengambil harta karunmu yang paling berharga. Aku pasti akan meminta penjelasan di masa mendatang. Namun, Fadi tidak banyak bicara. Setelah memperoleh teratai awan tertinggi, ia segera mengungsi dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Di luar alam semesta. Saudaraku, tolong ambil tindakan. Meskipun dia juga seorang dewa surgawi suci, dia disergap oleh Oliver dan telah terluka. Kamu pasti akan dapat merebut teratai awan tertinggi jika kamu mengambil tindakan. Julian berkata kepada Guanlan. Guanlan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia terluka dan memang bukan tandinganku, tetapi pedang tulang di tangannya terlalu aneh. Dia seharusnya ras primitif dari dunia gelap, atau bahkan dari 4 klan gelap kuno. Jika kita melawannya, kita akan menjadi musuh klan gelap kuno. Aku khawatir hidup kita akan sulit di masa depan. Mendengar ini, Julian juga mengerutkan kening. Bersambung.